Pemirsa, terkait putusan pemerintah yang menetapkan bahwa 4 pulau yang disengketakan Sumatera Utara dan Aceh masuk ke wilayah Aceh, kita akan membahas selengkapnya bersama Bapak Muslim Ayub, anggota DPR RI Dapil Aceh yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Muslim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muslim, pasca pemanggilan Gubernur Aceh dan Sumatera Utara, Presiden kemudian memutuskan 4 pulau yang belakangan menjadi sengketa adalah sah milik Aceh. Nah, bagaimana Anda menilai putusan dari Presiden ini? Alhamdulillah, saya sebagai masyarakat Aceh dan sebagai anggota DPR RI yang mewakili dari Aceh, kebetulan Dapil 1 saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bang Dasko, sahabat saya, teman saya, yang sudah mempresentasikan, yang menginisiasi pertemuan ini. Alhamdulillah, sebenarnya kita yakin dan percaya bahwasanya ini kepunyaan rakyat Aceh. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat kemarin kami sampaikan juga hari ini kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bang Arya Bima, bahwasanya kita runut memang dari tahun 1965, hak kepemilikan ada beberapa warga di sana, termasuk adanya kesepakatan 2 menteri tahun 1992, termasuk ada kesepakatan tahun 2022, ya 2002, antara Kepala Biro Pemerintahan Sumatera Utara dengan Kepala Biro Pemerintahan Aceh, yang ada pancangnya lagi di situ kita buat pembatasan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli dan Kabupaten Aceh Singkil. Ini kan merupakan bukti otentik yang merupakan hukum baru yang mungkin barangkali selama ini tidak didapatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah hukum ini menjadi dasar mungkin bahwasanya ini dikembalikan ke Aceh. Apalagi kita ketahui ya, pelayanan publik sudah lama di sana. Dari tahun 1978 juga sudah ada dermaga kita bangun, sudah ada di situ musola, sudah ada di situ rumah singgah, sudah ada di situ kuburan-kuburan aulia, kuburan-kuburan tokoh masyarakat yang mungkin kita sering ziarah di situ. Ini pertanda bahwasanya itu kepemilikan orang Aceh. Dan alhamdulillah ya, saya sampaikan juga dalam forum ini, warga Sumatera Utara umumnya tidak ada yang berkeberatan bahwa pulau ini kepemilikan orang Aceh. Satu pun tidak ada tokohnya, anggota DPR-nya, semua lapisan masyarakat Sumatera Utara. Termasuk barangkali bupatinya sendiri, Bang Masinton, kemarin juga dia menyatakan di siaran RRI-nya, mengatakan, ya Pak Muslim, kalau memang pulau ini punyaan orang Aceh, silakan kita kembalikan. Beliau tidak ngotot. Jadi hal ini terima kasih Pak Presiden yang sudah mengambil alih pelaksanaan sengketa ini. Insya Allah kami sebagai rakyat Aceh menerima dengan lapang dada. Sumatera Utara dan Aceh tidak bisa dipisahkan antara lepat dengan daunnya. Rakyat Sumatera Utara banyak tinggal di Aceh, rakyat Aceh banyak tinggal di Sumatera Utara. Apa yang dikatakan oleh Gubernur Sumatera Utara tadi, terima kasih. Insya Allah masyarakat Sumatera Utara satu pun tidak ada keberatan bahwasanya ini dimiliki orang Aceh. Karena bukti autentiknya sudah jelas. Rutan yang saya sampaikan tadi, ini adalah punyaan orang Aceh. Pak Presiden, kami merasa bangga Bapak jeli, Bapak merupakan suatu Presiden kami yang mungkin barangkali menjadikan Aceh menjadi daerah yang betul-betul mencintai Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, baik Pak Muslim, pasca kemudian ada putusan bahwa 4 pulau yang bersengketa ini ataupun yang disengketakan ini adalah sah wilayah Aceh. Menurut Anda bagaimana Kemendagri ini harus segera menindaklanjuti putusan ini? Apakah kemudian harus tertuang dalam sebuah keputusan Mendagri atau dalam sebuah Permendagri? Ya, memang ini tadi kan sudah ada kesepakatan juga yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, sudah ada Sekretaris Negara. Jadi hal ini harus dibuat suatu surat keputusan yang mengikat bahwasanya ini tidak ada menjadi sengketa di kemudian hari. Dan saya yakin Mbak, keputusan ini final dan mengikat, dan semua khususnya masyarakat Sumatera Utara sudah mengetahui keputusan-keputusan yang diambil oleh elit-elit besar ini tidak mungkin kita mengingkari ataupun menyampingkan bahwa ini yang kita minta. Jadi selama ini kami sebenarnya aku yakin juga Gubernur Aceh pun merasa ini nyaman-nyaman saja, tidak ada persoalan sebenarnya dengan beliau. Dia katakan ini pulau kita, tenang saja, santai saja katanya. Karena dia tahu
bukti otentik itu ada di dia, bukti yang sudah disampaikan oleh kepala biro hukumnya ke dia, ini merupakan suatu keputusan yang memang tidak akan mungkin menjadi dasar bahwa ini bukan milik orang Aceh. Justru karena itu saya berasa terima kasih sekali Pak Menteri Dalam Negeri yang mengatakan segala keputusan itu kan bisa dievaluasi. Inilah evaluasi yang kita harapkan karena ada hukum baru. Kemarin Pak Wakil Menteri mengatakan kalau ada hukum baru tidak tertutup kemungkinan nih SK ini kita revisi ataupun kita evaluasi. Alhamdulillah hari ini kesepakatan itu sudah tercapai. Insya Allah putusan ini menjadi dasar bagi kami sebagai mewakili rakyat Aceh bahwasanya keputusan yang sangat bijak, keputusan yang sangat luar biasa kami hormati terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, Pak Muslim, Anda tadi katakan putusan ini final and binding, tapi kemudian apakah DPR juga akan terus mengawal agar kemudian ada follow up dari putusan dari Presiden ini dalam bentuk peraturan ataupun keputusan? Jadi saya rasa DPR tidak perlu mengawal lagi, Pak. Karena saya yakin ini keputusan yang luar biasa, keputusan yang disaksikan oleh seluruh petinggi-petinggi negeri termasuk Presiden yang sudah menyampaikan hal ini. Saya rasa sebenarnya ini tidak ada persoalan sebenarnya masalah Pulau 4 ini. Hanya segelintir orang yang mengklaim bahwa ini pulaunya. Rakyat Sumatera pun sebagian besar mengaku ini Pulau Aceh. Ini sebenarnya tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah pada saat diputuskan bahwa ini kepunyaan Sumatera Utara, kepemilikan Sumatera Utara. Sebenarnya bukti-bukti novum baru yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita kumpulkan ini belum didapati oleh Menteri Dalam Negeri, belum didapati oleh Dirjen Atuil. Justru karena itulah makanya pemerintah Aceh menelusuri, menilik bahwasanya bukti-bukti ini akan kita sampaikan nanti kepada Presiden, mungkin sebagai kepala negara dan mungkin melalui Menteri Dalam Negeri. Saya rasa tidak ada harus pengawalan khusus, Pak. Tidak ada harus pengawalan yang harus dikawal oleh DPR. Saya yakin dengan kesepakatan ini mudah-mudahan tidak ada lagi bias apapun terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri termasuk mewakili dua gubernur Aceh dan Sumatera. Oke, baik, terakhir Pak Muslim, apakah mungkin ada langkah yang harus diantisipasi agar perebutan ataupun sengketa wilayah seperti ini bisa terhindarkan karena kan ini sama-sama di NKRI? Jadi ini suatu pengalaman kali ya. Putusan sebenarnya 4 pulau ini bukan putusan 4 pulau ini aja. Secara kolektif sebenarnya Menteri Dalam Negeri ada ratusan pulau, ribuan pulau yang sudah diputuskan. Mungkin ini menjadi catatan ke depan. Menteri Dalam Negeri harus jeli terhadap laporan-laporan dari bawahannya, bukan menjadi dasar kalau memang ini bukan menjadi laporan yang otentik, yang bisa menjadikan persoalan baru mungkin di daerah-daerah lain, ini jangan diputuskan. Harus kita jeli menentukan sikap. Jadi inilah yang barangkali menjadi acuan, barangkali menjadi catatan ke depan, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia ini. Catatan yang terjadi di Pulau Aceh ini merupakan catatan yang harus digarisbawahi agar tidak terjadi lagi dimanapun di wilayah Republik Indonesia ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Muslim Ayub telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.